luar biasa dan kakak yakin adik-adik juga pasti baik-baik, dalam keadaan baik dan sehat. Nah, sekarang adik-adik pasti semua pada tahu nih, kalau kakak bilang salam GTM, adik-adik sebut apa? Ya, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban ya. Sekali lagi ya, kakak ngomong ya, salam GTM. Iya, luar biasa semangatnya adik-adik. Nah, sekarang kita mulai ibadah minggu kita pada hari ini. Kita berdoa dulu ya, kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, dan sebentar kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Dan berkati juga adik-adik yang ada di rumah yang sedang beribadah secara online. Tuhan Yesus juga memberkati, berkati juga kakak-kakak yang ada di sini juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, Ku mau cinta Yesus. Selamanya
Beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Ya, dan sekarang kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan kasihnya Tuhan itu mengalir seperti sungai. Pujian lagi, kasih Yesus manis dan indah. Jadi boleh ya bergerak, boleh menari memuji nama Tuhan di rumah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh 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 sungguh indah kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah. Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh 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 sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh 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 sungguh indah. Oh 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 sungguh indah. Sungguh indah, haleluya, benar buat Tuhan kita. Ya sekarang waktunya adik-adik mendengarkan firman Tuhan, dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, lebih baik kita berdoa ya. Kakak pimpin doa. Adik-adik tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan agar firman-Mu tumbuh dan tertanam dalam hati kami. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, tema bulan ini yang diberikan oleh Pak Gembala kita itu Renewal of Love ya adik-adik ya. Artinya apa? Pembaruan kasih ya. Pembaruan kasih. Apa itu kasih? Ya mungkin adik-adik sudah tahu kasih itu cara kita menyayangi, memperlakukan orang seperti diri kita sendiri ya adik-adik ya. Begitu juga dengan Tuhan, kita harus punya kasih kepada Tuhan. Orang Kristen tidak identik dengan nyanyi, identik dengan gedung gerejanya, identik dengan tiap hari minggu ke gereja. Tidak adik-adik. Orang Kristen identik dengan kasih ya. Dengan Tuhan Yesus turun ke dunia bukan mengajarkan agama, bukan memperkenalkan agama Kristen, tidak. Tuhan Yesus ke dunia untuk mengajarkan kasih ya. Jadi ingat, Tuhan orang Kristen yang tidak punya kasih tidak selamat. Tetapi orang Kristen yang punya kasih akan diselamatkan walaupun dia walaupun dia hidupnya penuh dengan
dosa ya. Pada akhir hidupnya dia mengenal kasih, mengenal Tuhan, dia akan diselamatkan. Oke, tidak kakak panjang lebar, kita buka firman kita, ayat kita terdapat dalam apa ya? Ini sudah siapkan Alkitabnya ya, dalam Lukas 13 ayat 10. Ada natnya berkata menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat ya. Lukas 13 pasal 13 ayat yang ke-10 ya Dek ya. Di sini Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Kakak bacakan ya, adik-adik dengarkan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Ya. Dari kisah ini kita melihat bagaimana Yesus melanggar suatu aturan dalam zaman dulu. Peraturan orang Yahudi itu tidak boleh melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Pada hari Sabat itu hari Minggu, hari yang dikhususkan oleh Tuhan untuk beribadah. Tetapi Yesus mengesampingkan aturan-aturan tersebut. Ya, Yesus menunjukkan kasihnya kepada ibu ini yang telah kerasukan setan selama hampir 18 tahun. Adik-adik bayangkan 18 tahun dia dirasuki setan, tidak bisa berdiri tegak, badannya punggungnya tidak dapat berdiri dan bungkuk ya, punggungnya bungkuk. Ya, adik-adik ya. Ya, itu dibayangkan gimana rasanya 18 tahun bungkuk punggung. Itu pasti sakit sekali. Tetapi ada orang, siapa adik-adik? Kepala rumah ibadah yang menegur Tuhan Yesus. Kepala rumah ibadat ya, kepala rumah ibadat itu kepala pimpinan di gereja, di dalam bangunan ibadat itu menegur Tuhan. Tidak boleh melakukan mujizat pada hari Minggu. Suruhlah orang-orang yang sakit itu datang di hari Senin atau besok, jangan di hari Minggu. Tapi Yesus marah mendengar perkataan kepala rumah ibadat ini. Dia bilang, "Bukankah kamu ketika mempunyai hewan peliharaan, kambing domba, pasti melepaskannya pada hari Sabat juga? Pada pagi hari pasti orang-orang Yahudi pasti melepaskan hewan peliharaannya untuk minum di pinggiran sungai." Ya, Tuhan Yesus tahu kelakuan orang-orang tersebut. Dengan mendengar itu, apa yang terjadi di orang-orang yang menegur Yesus, kepala rumah ibadat itu menjadi malu. Ya, di sini kita lihat Tuhan Yesus mengajarkan hukum kasih itu mengatasi segala aturan. Ya, itu orang-orang kepala rumah ibadat, orang-orang Yahudi itu memegang teguh hukum Taurat, ya, hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa. Dengan memegang teguh hukum itu, kadang orang-orang Yahudi mengesampingkan kasih, ya. Kadang dia menghakimi orang karena jadi pelanggar hukum Taurat. Tapi Tuhan tidak. Tuhan melihat orang yang melanggar hukum Taurat dengan kasih menjadi baik, ya. Karena apa? Hukum kasih mengatasi hukum Taurat. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya.
Jadi dengan cerita ini kita bisa menangkap kesimpulan, dengan kasih hal yang jahat bisa menjadi baik, dan tanpa kasih hal yang baik menjadi jahat. Ya, ingat adik-adik. Kak, kok bisa kok? Bagaimana hal yang baik menjadi jahat? Itu kalau tanpa kasih. Kakak punya waktu kakak ceritanya adik-adik, waktu kakak seumuran remaja, kakak punya teman wanita, cewek. Dia setiap ibadah, setiap ke gereja kan waktu itu khusus untuk remaja. Dia tidak pernah suka memakai rok, adik ya. Dia pasti kalau ibadah memakai celana jeans, celana levis. Karena apa? Memang dia orangnya tomboy. Tetapi dia semangat datang pertemuan remaja pada itu. Dan apa yang terjadi? Ada seseorang yang menegur dia, seorang teman menegur dia, kamu ini tidak boleh ke gereja pakai celana jeans. Habis dari situ, apa yang terjadi? Dia besok-besoknya dia tidak mau lagi pergi ke gereja. Kenapa? Karena ditegur, karena permasalahan celana jeans ya. Karena di aturan waktu dulu di gereja kakak, cewek itu khusus memakai rok. Dengan kejadian itu kakak sadar, nah, tanpa kasih kita bisa membuat orang yang baik, yang sebenarnya dia rajin ke gereja, tapi kita lihat kok pakai rok, kamu kok pakai celana pendek, kok pakai sandal ke gereja. Kita tegur tanpa apa? Tanpa kasih. Orang yang kita tegur menjadi apa? Menjadi kecewa, menjadi kepahitan. Nah, di situ kita menjadi dosa kepada Tuhan, ya. Nah, orang itu menjadi mundur, dia tidak rajin ke gereja, tidak mau ke gereja. Kenapa? Di hati. Orang mau Kristen menepi, maksud gara-gara sandal, gara-gara celana, dimarahin. Ya, ingat adik-adik, tanpa kasih hal yang baik bisa menjadi jahat. Tapi dengan kasih, kalau kita menerima mereka, dia ke gereja dengan sandal, dengan celana jeans, warna cewek, walaupun mungkin ada yang cowok pertama-tama dia ke gereja memakai celana pendek, terima saja dengan kasih. Ya, nanti lama-lama dia pasti akan apa? Aku pengen loh pakai celana panjang. Aku pengen yang berpenampilan yang lebih sopan. Intinya kita harus belajar menerima orang itu dengan kasih dulu. Jangan menghakimi orang dari apa yang kita lihat, ya. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, inilah yang kakak tangkap dari tema kita bulan ini, Renewal of Love, pembaharuan dalam kasih, ya. Ada 3 ayat yang berkata di dalam Alkitab tentang pentingnya kasih. Ya, pertama, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antara itu adalah kasih. Itu ada ayatnya. Ya, nanti adik-adik cari di Alkitab. Ini kuis, ya. Jadi adik-adik cari di Alkitab, terdapat ayat mana. Nanti adik-adik ketik ayatnya mana. Yang pertama yang bisa menjawab kakak kasih hadiah, ya adik-adik, ya. Yang kedua ayatnya apa, Kak? Ada yang berkata gini, percuma kamu bisa berkata-kata dengan bahasa malaikat, bisa melakukan mujizat, tetapi kalau tidak memiliki kasih, kamu seperti apa? Tong yang gemerincing, ya. Tong kosong nyari bunyinya. Itu terdapat di ayat mana? Ya. Kita mungkin sebagai orang Kristen bisa melakukan mujizat, bisa berbahasa malaikat, kalau berdoa menyembah Tuhan berbahasa roh. Tapi dalam hati kita tidak memiliki kasih. Apa kata Tuhan? Kamu seperti tong yang bergemerincing, tidak ada isinya di dalam. Terus yang ketiga, ya, segala pelanggaran tertutupi oleh kasih. Kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, inilah pentingnya kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, kepada umat manusia. Manusia itu sebenarnya semuanya pendosa, tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, semua manusia layak untuk Tuhan, ya. Ingat adik-adik, orang Kristen bukan yang rajin ibadah, yang rajin ke gereja, yang memberi persembahan yang paling besar itu yang selamat, tidak. Orang Kristen yang memiliki kasih yang akan diselamatkan, ya. Kak, bagaimana orang yang di luar Kristen? Orang yang di luar Kristen bisa orang yang Muslim, orang Hindu, orang Buddha, tetapi dia memiliki kasih. Ada waktunya Tuhan menyelamatkan dengan cara Tuhan sendiri, ya. Itu Tuhan
kehendaknya Tuhan sendiri. Kalau Tuhan melihat ini bukan orang Kristen, bukan orang dia orang Islam, orang Buddha, orang Hindu, tetapi punya kasih, itu pasti Tuhan selamatkan dengan caranya Tuhan sendiri, ya. Jadi Tuhan itu tidak menyelamatkan orang-orang Kristen, tidak. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang memiliki kasih di dalam hatinya, ya. Inilah pentingnya kasih di dalam hidup kita. Sekian firman yang kakak sampaikan. Saatnya kita akan mengakhiri firman ini. Ingat ya adik-adik, 3 ayat firman tadi terdapat di dalam kitab mana, Injil mana. Yang menjawab pertama akan kakak kasih hadiah. Yang pertama, iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar adalah kasih. Itu di mana? Percuma kamu bisa berbahasa malaikat, bisa melakukan mujizat, tetapi tidak memiliki kasih seperti tong yang gemerincing. Itu berada ayat di mana, ya? Dan yang terakhir apa? Kasih menutupi segala pelanggaran. Berada di pasal dan ayat keberapa, ya? 3 ayat itu. Mari kita selesaikan, kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan bagian dari firman-Mu. Ajar kami untuk lebih mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami selama ini. Kiranya kehidupan kami dapat memuliakan-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik tadi pasti sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang sudah dibawain dari Kak Iwan. Nah, pasti adik-adik mendengarkan dengan baik, tapi kita tidak hanya mendengarkan, tapi kita harus menjadi pelaku dari firman Tuhan itu sendiri, yaitu kita mempraktekkan, kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama kita. Dan tidak terasa adik-adik kita sudah di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi adik-adik jangan khawatir dan jangan sedih, karena minggu depan kita akan ketemu lagi, pastinya lebih seru lagi. Puji-pujiannya dan firmannya juga pasti akan lebih seru lagi. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan Jesus in the family is a happy happy home. Tapi versi Indonesianya dulu ya. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tetap memberkati kami dimanapun kami berada ya Bapak. Berkati juga kakak sekolah minggu yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan agar dapat menjadi berkat buat kami semua ya Bapak. Dan kami tutup ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi. Ibadah kita sudah berakhir. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah jam minggu yang meskipun kita selalu online. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan tubuh dan terapkan 3M, yaitu apa? 1. Cuci tangan. 2. Tetap pakai masker. 3. Jaga jarak. Tuhan Yesus berkati. Dadah.